Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo akan memaparkan materi tentang memahami esensi dan ranah profesi kependidikan. Sebelum kami memaparkan materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hoirunisa Miftahul Janah dengan NIM 23520000119. Yang kedua ada Muat Aljundi Abdurrahman dengan NIM 23520000125. Yang ketiga ada Saidah Mifadila dengan NIM 23520000130. Yang terakhir ada Iqbal Pamungkas dengan NIM 23520000131. Untuk peta konsep yang di bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di bab 2 pembahasan ada pengertian dari ranah profesi kependidikan, yang kedua esensi profesi kependidikan, yang ketiga ranah profesi kependidikan, yang keempat tantangan dan peluang profesi kependidikan di era modern. Untuk di bab 3 penutup ada simpulan, saran, dan daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang akan saya bacakan. Untuk latar belakang, profesi kependidikan merupakan salah satu profesi yang paling fundamental dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan, para pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tantangan yang dihadapi oleh profesi kependidikan juga semakin kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang esensi dan ranah profesi kependidikan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami aspek-aspek penting dalam profesi kependidikan. Untuk rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dari esensi dan ranah profesi pendidikan? Yang kedua, apa yang menjadi esensi dari profesi pendidikan? Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup atau ranah profesi pendidikan? Yang keempat, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh profesi kependidikan di era modern? Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui pengertian esensi dan ranah profesi pendidikan. Yang kedua, untuk menjelaskan esensi dari profesi kependidikan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ruang lingkup atau ranah profesi kependidikan. Yang keempat, untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi oleh profesi kependidikan di era modern. Untuk bab 2 pembahasan ada pengertian dari ranah profesi pendidikan, esensi profesi kependidikan, ranah profesi kependidikan, tantangan dan peluang profesi kependidikan di era modern yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu saya persilakan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari ranah profesi pendidikan. Ranah profesi kependidikan mencakup berbagai tugas dan kewajiban, termasuk perancang, pelaksana, penilai, serta refleksi dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam lingkungan belajar, yang juga melibatkan hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Di era modern, ranah ini semakin berkembang dengan penggunaan teknologi dan penerapan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Iqbal 2018, Eliza et al. 2022. Saya akan menjelaskan materi tentang esensi profesi pendidikan. Menurut Kunanda 2019, profesi pendidikan menuntut seorang guru memiliki keahlian khusus dan kompetensi dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan materi ajar, tapi juga untuk memastikan bahwa siswa berkapasitas
dalam hal etika, karakter, dan kepribadian. Hal ini menegaskan pentingnya profesi guru dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia. Esensi lain dari profesi pendidikan adalah membentuk kepribadian dan sosial peserta didik. Arifin 2020 menekankan pentingnya kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi-kompetensi ini mencerminkan tugas guru dalam membangun kepribadian yang kuat dan moralitas yang baik pada siswa, serta kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Selanjutnya ada ranah profesi kependidikan. Yang pertama, ranah pedagogik. Yang kedua, ranah kepribadian. Yang ketiga, ranah sosial. Dan yang keempat, ranah profesional. Ranah profesi kependidikan. Ranah profesi kependidikan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Menurut Udin Saifuddin, Saud 2017, ranah profesi pendidikan meliputi 1. Ranah pedagogik. Kemampuan mengelola pembelajaran termasuk pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Yang kedua, ranah kepribadian. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Ranah profesi kependidikan yang ketiga yaitu ranah sosial, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar, dan berakhlak mulia. Yang keempat, ranah profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Yaitu tantangan dan peluang profesi pendidikan di era modern. Profesi kependidikan di era modern dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi cara guru dan tenaga pendidik melaksanakan tugas mereka. Perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan sosial, serta perubahan kebijakan pendidikan menuntut pendidik untuk terus beradaptasi. Meskipun demikian, era modern juga menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan generasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tantangan profesi pendidikan di era modern. 1. Perkembangan teknologi. 2. Diversifikasi peserta didik. 3. Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. 4. Kesenjangan akses teknologi. 5. Beban administrasi. Selanjutnya, peluang profesi kependidikan di era modern. 1. Inovasi dalam pembelajaran. 2. Akses ke sumber daya pendidikan global. 3. Pengembangan profesional berkelanjutan. 4. Peningkatan kualitas pengajaran melalui teknologi. 5. Kolaborasi dan keterlibatan orang. Selanjutnya, tantangan profesi pendidikan di era modern. 1. Pengembangan teknologi. Menurut Mulyasa 2016, guru harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Tantangan ini terutama terlihat dalam penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform e-learning, dan media digital sebagai alat bantu pengajaran. 2. Diversifikasi peserta didik. Menurut Sagala 2017, guru perlu memiliki pendekatan pedagogik yang inklusif untuk mengakomodasi keragaman ini. Selain itu, kemampuan untuk mengelola kelas yang multikultural menjadi sangat penting agar semua siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. 3. Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, perubahan kebijakan dan kurikulum adalah tantangan lain yang dihadapi para pendidik. Menurut Kunandar 2019, guru harus selalu mengikuti perkembangan kurikulum baru yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Menurut Sujana 2020, kesenjangan digital ini menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran yang signifikan antara siswa di kota besar dan di daerah terpencil. Guru harus mampu mengatasi keterbatasan ini dengan cara yang inovatif, termasuk penggunaan metode pembelajaran tradisional yang tetap efektif.
5. Beban administrasi. Menurut Mulyasa 2016, menekankan bahwa guru saat ini tidak hanya berperan dalam pengajaran, tetapi juga dalam tugas administrasi seperti pengisian laporan, pengelolaan data siswa, dan pelaporan ke pihak berwenang. Beban administratif ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengurangi waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Materi selanjutnya yaitu peluang profesi kependidikan di era modern. 1. Inovasi dalam pembelajaran. Menurut Wulandari 2019 menyebutkan bahwa teknologi digital memungkinkan para pendidik menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif melalui penggunaan multimedia, gamifikasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Kedua, akses ke sumber daya pendidikan global. Menurut Suksjana 2020 menjelaskan bahwa internet telah membuka pintu bagi guru untuk mengakses jurnal penelitian, modul pembelajaran, dan berbagai alat bantu pengajaran dari seluruh dunia. Guru dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain dan mengimplementasikan metode baru dalam pengajaran mereka. Yang ketiga, pengembangan profesional berkelanjutan. Menurut Mulyasa 2016, menekankan pentingnya pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa guru tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan pedagogi. Peluang ini memungkinkan guru untuk tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga memperluas jaringan profesional. Yang keempat, peningkatan kualitas pengajaran melalui teknologi. Teknologi modern memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan Learning Management System atau LMS, aplikasi evaluasi, dan perangkat lunak manajemen kelas memberikan kemudahan bagi guru dalam mengelola kelas, memantau kemajuan siswa, dan memberikan umpan balik secara real time. Yang kelima, kolaborasi dan keterlibatan orang tua. Menurut Suksjana 2020 menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi khusus sekolah, guru dapat lebih mudah berinteraksi dengan orang tua untuk memberikan pembaruan mengenai perkembangan siswa. Untuk bab 3 penutup pada simpulan, saran, dan daftar pustaka yang akan saya sampaikan. Untuk kesimpulan yang pertama, pengertian esensi dan ranah profesi pendidikan. Bagian ini menjadi pemahaman tentang konsep dasar yang mendasari profesi pendidikan, termasuk tanggung jawab dan peran guru dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai moral siswa. Esensi profesi ini tidak hanya sekedar menyampaikan materi akademik, tetapi juga mencakup pembinaan kepribadian siswa. Yang kedua, esensi dari profesi kependidikan. Esensi profesi kependidikan menekankan pentingnya peran guru sebagai agen pembentuk karakter dan moral peserta didik. Profesi ini melibatkan keahlian khusus dalam membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga dalam aspek sosial dan etika. Yang ketiga, ada ruang lingkup atau ranah profesi kependidikan. Ranah profesi kependidikan meliputi aspek-aspek penting seperti ranah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang menjadi dasar kompetensi seorang pendidik. Setiap ranah ini menuntut kemampuan berbeda, dari mengelola pembelajaran secara efektif hingga menjadi teladan bagi siswa dalam aspek moral dan sosial. Untuk yang keempat, tantangan dan peluang di era modern. Era modern membawa perubahan signifikan. Proses kependidikan menghadapi tantangan seperti adaptasi terhadap teknologi, pengelolaan kelas yang multikultural, kesenjangan akses teknologi, serta meningkatnya beban administratif. Namun, era modern juga membuka peluang seperti inovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi, akses luas ke sumber daya global, serta program pengembangan profesional berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Untuk yang selanjutnya ada saran. Dalam pengembangan teknologi pendidikan, guru perlu meningkatkan keterampilan teknologi
untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif dan relevan. Pendekatan inklusif di kelas multikultural pendidik sebaiknya mengembangkan metode pengajaran yang menghargai keberagaman siswa untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif. Pengembangan profesional berkelanjutan diperlukan pelatihan berkelanjutan agar guru dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memenuhi tuntutan era digital. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas kerja sama yang lebih erat dengan orang tua dapat membantu meningkatkan pendidikan siswa dan menciptakan dukungan yang lebih luas di lingkungan sosial mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.